Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan yang saya takzimi sekaligus yang saya muliakan seluruh guru-guru dari Al-Hikam, mobil khusus Kiai Haji Yusron Siddiqi, mobil khusus Kiai Haji Ilmi Siddiqi Al-Arafi Ata'anallahu bi hayatihi. Kemudian tak lupa kepada semua hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menunaikan atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriringkan salam selalu tercurah limpah keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pastinya semua yang menunaikan ibadah puasa adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai sebuah ketakwaan. Takwa adalah perjalanan, adalah sebuah tujuan, adalah sebuah pencapaian di mana dibutuhkan beberapa cara, beberapa usaha, ikhtiar, upaya untuk mencapainya. Salah satunya adalah introspeksi. Tentu introspeksi dalam diri kita, dalam keimanan kita, dalam Islam kita, akhlak kita, kekurangan kita, kelebihan kita, semuanya. Maka introspeksi ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah, yang sudah terus-menerus dilakukan dari zaman Nabi, sahabat, tabi'ut tabi'in hingga sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah diperbuat untuk hari esok, bahwasanya Allah itu maha mengetahui dari apa-apa yang telah dilakukan oleh kalian semua. Dalam ayat ini ada sebuah pesan di mana ditujukan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, bahwa setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah, yang berikutnya adalah perintah untuk memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh kita, perbuatan apa yang telah kita lakukan, atau sesuatu yang telah kita lalui untuk diperhatikan kembali, yang mana itu nanti untuk disiapkan kembali di hari esok. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah,
Dengan cara introspeksi inilah kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk mencapai sebuah ketakwaan, tentu dengan cara introspeksi kita selangkah lebih dekat. Maka tidak heran kita melihat orang-orang yang sukses, kita melihat orang-orang yang mungkin sudah berkecukupan dalam hal ekonomi. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang itu, bahwasanya ada orang yang berkata orang sukses itu tidak melewati jalan yang mulus. Mungkin di tengah perjalanan dia menemukan atau mengalami sebuah kegagalan, dan pasti mengalami sebuah kesalahan dan lain sebagainya. Namun dari peristiwa atau kejadian-kejadian, entah itu berbentuk kegagalan ataupun kesalahan, lantas dia itu berpikir, lantas dia itu berintrospeksi, lantas dia itu mengevaluasi dirinya, lalu kemudian dia menyadari kesalahannya, menyadari kegagalannya, kemudian beranjak untuk memperbaikinya. Disitulah perjalanan di mana mencapai sebuah kesuksesan. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini yang kita ambil adalah caranya, bukan sesuatu yang dicapainya. Ketika kita fokus pada yang dicapai orang-orang itu, maka orientasinya adalah duniawi. Kita ambil caranya saja, bahwa konsepnya sama. Kesuksesan itu tidak melewati jalan-jalan yang mulus. Sama halnya seperti kita dalam mencapai sebuah kesuksesan, dalam hal ini adalah takwa, predikat takwa, bahwa kita pasti melakukan kesalahan di waktu-waktu yang lampau. Maka di momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mengingat kembali apa-apa yang telah kita perbuat, kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat, kehilafan-kehilafan apa yang telah kita perbuat, untuk kita proses, lalu kemudian kita upgrade atau kita perbarui, untuk kita perbaiki. Baik itu adalah sebuah perbuatan, perkataan, sikap, atau bahkan lebih dalam lagi dalam prasangka di dalam hati kita, pola pikir kita, perasaan kita, dan lain sebagainya. Itu sangat perlu untuk kita introspeksi, untuk menyiapkan diri kita menggapai sebuah ketakwaan di tengah ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa cara untuk kita itu membiasakan berintrospeksi diri, yaitu dengan hal-hal yang kecil saja. Mungkin katakan dalam satu hari kita berkomunikasi dengan siapa, dari pagi sampai malam, sampai menjelang tidur, kita melakukan apa saja. Kita ingat-ingat kembali ketika kita mau tidur, apa saja yang telah saya lakukan hari ini. Dengan hal-hal kecil seperti itu, kita akan terbiasa dan kita akan teliti. Hal sekecil apapun yang kita lakukan, pasti kita ingat. Maka menjadi hal yang penting ketika kita itu sudah terbiasa mengingat kejadian-kejadian, mengingat hal-hal yang dalam hal ini untuk kepentingan diri kita, untuk memperbarui diri kita, untuk mempersiapkan diri kita di hari esok untuk menjadi manusia yang lebih baik.
yang sering kita lupa adalah rasa syukur. Bahwa Allah memberikan karunia-Nya, memberikan kita akal, hati, dan perasaan. Salah satu bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan cara introspeksi itu. Kita berpikir di pikiran kita, kemudian kita selaraskan dengan hati kita untuk menilai apakah ini baik, apakah ini buruk. Lalu kemudian kita perbarui untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dengan cara introspeksi itu juga sekaligus bentuk rasa syukur kita, yang mana Allah telah memberikan kita akal, pikiran, kemudian hati dan perasaan. Menjadi salah satu fungsi yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi juga menjadi suatu hal di mana kita bisa berpindah naik ke tingkat berikutnya. Sama halnya seperti di sekolah, di mana di ujung semester pasti akan melalui proses evaluasi. Manakala seorang siswa atau mahasiswa itu tekun mempersiapkan segala halnya untuk menghadapi ujian, maka pasti ketika ujian itu tiba, dia akan bisa melewati ujian tersebut dan naik ke semester berikutnya. Sama halnya seperti kita, ketika kita tekun, ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya, mengevaluasi diri kita, baik ibadah kita, akhlak kita, perilaku kita, dan lain sebagainya yang ada dalam diri kita. Insya Allah ketika kita tekun dan kita sabar, pasti kita akan naik ke tingkat berikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di bulan Ramadan. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini Allah selalu memudahkan kita untuk mengisi dengan ibadah-ibadah agar kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan selalu memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini. Kemudian kita selalu berintrospeksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.